uh, bisa bisa lebih dari 15 menit karena tadi kita mulainya sudah 1.12 ya. Uh, ini sudah ada beberapa yang raise hand. Pertama dari NTT ya. Ya, dari NTT atas nama siapa ini? Silakan untuk baik. Anmut ya. Baik. Yonas dari ya. NTT. Baik, terima kasih Silakan, Pak Yonas. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Pak narasumber yang saya hormati, kami dari NTT ini ada satu titipan pertanyaan yang mungkin di awal itu Bapak sempat sampaikan terkait dengan tunjangan besaran atau penyesuaian tunjangan itu. Yang kami ingin tanyakan Pak terkait dengan penyesuaian ijazah dari D3 ke D4. Kebetulan saya juga sudah selesai D4 dari 2019. Tetapi saat mau penyesuaian ijazah itu dari BKD provinsi itu beralasan bahwa belum ada perpres tentang besaran juknis tunjangan jabatan. Nah, yang saya agak bingung, di kabupaten lain di dalam provinsi NTT itu mereka bisa penyesuaian. Sehingga saya juga bertanya kepada DPD itu, BKD, kenapa teman-teman yang di kabupaten lain dalam lingkup provinsi NTT bisa penyesuaian, sedangkan saya di provinsi ini tidak bisa. Aturan mana yang kabupaten pakai dan aturan mana yang provinsi pakai. Tetapi mereka beralasan bahwa besaran perpresnya belum ada. Dan mereka hanya meminta saat itu ke saya, kebetulan saya ketua DPD-nya, Pak Yonas tolong koordinasi dengan DPP terkait dengan usulan juknis besaran tunjangan ini yang DPP sudah usulkan itu sudah sampai ke mana. Tapi saya bilang kan kita organisasi profesi tidak bisa mengeluarkan surat. Yang bisa mengeluarkan surat itu adalah pemerintah, baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Keuangan atau Presiden. Sehingga dari provinsi itu meminta ada surat yang sudah ditujukan kepada kementerian tentang besaran tunjangannya itu. Nah, sampai saat ini saya berkomunikasi dengan Ibu Ketua Umum, Ibu sudah jelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perpresnya, masih menunggu karena masih diusulkan. Nah, sebentar Pak, aduh. Nah, tentang besaran juknis perpres juknis Jafung ini Pak, yang kami minta kebijakan, apakah dengan adanya Permen-Pan 37 tahun 2019, apakah kami sudah bisa menyelesaikan ijazah kami dari D3 ke D4? Karena kalau kita menunggu juknis, maka terus terang kami di provinsi NTT ini Pak belum bisa naik, tetapi kabupaten bisa naik. Itu menjadi pertanyaan Pak. Artinya ada perbedaan ya. Baik, ya, siap Pak Yonas. Mungkin ada penjelasan dari Pak Aba, bisa kita dengar sama-sama. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Yon. Ya, terima kasih Pak Yonas. Pak Aba langsung dijawab saja ya, satu-satu ya. Satu-satu. Enggak dua-dua. Biar lengkap dulu. Biar lengkap. Oke, Pak Yonas, terima kasih ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Pak Yonas ini kan ada di YouTube ya. Nanti BKD-nya biar mendengarkan saya juga berbicara. Jadi Pak Yonas sampaikan ke teman-teman di sana. Ini loh penjelasan saya. Ya, jadi saya tidak harus ke sana kan gitu ya. Siap. Ya. Siap. Tapi kalau diundang siap, Pak Yonas. Siap. Ya. Jadi gini Pak Yonas. Perpres itu tidak berpengaruh ya terhadap proses pengembangan karir. Jadi tanpa Perpres itu pun penyesuaian itu tetap bisa dilakukan. Karena tadi disampaikan Pak Asep, ada juga yang sudah madya kan? Betul. Ya kan? Ya. Ada yang sudah madya. Artinya ini berlaku secara nasional. Ya, berlaku secara nasional. Karena di dalam aturan peralihan di Permen-Pan itu sudah diatur. Hanya saja memang konsekuensinya ya, ketika Bapak tadi beralih, dibayarkannya itu adalah dengan tunjangan umum. Karena tunjangan fungsionalnya belum ada. Tapi ketika Bapak sudah beralih kemudian perpresnya ada, itu nanti akan berlaku surut Pak. Ya, semenjak Bapak diangkat,
dari ke dalam jabatan fungsional keahlian, sementara ini Bapak dibayar dengan tunjangan pelaksana, maka selisihnya ketika sudah ada perpres itu akan tetap dibayarkan. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi jangan sampai Pak Yonas itu rugi dua-duanya, bahkan teman-teman yang lain. Akhirnya tunjangan tidak ada, pengembangan karir juga tidak ada. Nah, oleh sebab itu, tugas BKD adalah mendorong pengembangan karir teman-teman terapis gigi dan mulut. Setelah ada Permenpan 37 2019. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan nih Pak teman-teman BKD ya di NTT, sebetulnya banyak juga teman-teman saya di sana Pak Yonas, mudah-mudahan masih kenal dengan saya. Nanti sampaikan bahwa saya menyampaikan Pak Yonas itu tetap bisa dilakukan penyesuaian. Karena itulah kesempatan kita mengembangkan karirnya. Memang catatannya tadi kalau Perpres belum ada, belum bisa dibayarkan. Tapi dalam masa transisi yang untuk terampil itu kan dia masih tetap bisa dibayarkan. Tapi kalau Perpresnya sudah ada, insya Allah nanti itu biasanya bunyinya itu berlaku surut, ya, semenjak dia diangkat. Nanti selisihnya yang bisa dibayarkan. Nah ini mudah-mudahan juga bagi teman-teman sahabat-sahabat yang lain ya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tolong sampaikan pada prinsipnya proses pengembangan karirnya tetap jalan. Ya, tetap jalan, ya, tetap jalan. Dan saya kira kalau memang yang lain sudah sampai ke madya, berarti di BKN Kanrek regional nggak ada masalah Pak Yonas. Ya. Karena kalau ada pasti dia dikembalikan. Iya. Itu persoalannya di BKD aja Pak. Artinya. Ya. Makanya Pak Yonas ini kan ada YouTube-nya ya. Nah mungkin nanti juga penjelasan saya itu bisa didiskusikan ya dengan teman-teman BKD. Saya kira kalau teman-teman BKD sudah menegakkan ini mungkin mudah-mudahan bisa mengikutilah ya aturan yang ada saat ini, karena pengembangan karir itu menjadi penting karena sekolah itu harus dihargai gitu ya. Kemudian dedikasi orang itu harus dihargai ya, salah satunya tadi kita belum bisa memberikan uangnya karena Perpresnya belum ada, tapi karirnya harusnya dia tetap bisa dijalankan. Itu ya Pak Yonas ya. Sehat selalu.